بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الكتاب بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعاتك وثبت على شهيدنا في سبيلك اللهم ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. Para hadirin ikhwan fillah ukhatul iman rahiman rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga di pagi hari ini kita masih menghirup udara pagi yang segar ini. Kemudian kita menunaikan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang menentukan segala sesuatunya yang hidup di muka bumi Allah ini, bahkan di seluruh alam raya ini. Ikhwan fiddin ukhatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan kajian kita di pagi hari ini, yaitu mengkaji kitab Tarbiyah Jihadiyah, dan kita masuk pada tema tentang kedudukan para mujahidin di sisi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuatan yang dimaksudkan oleh penulis kitab ini ada 15 item. Yang ini kata beliau menyatakan bahwa pentingnya Rasulullah SAW untuk membentuk satu kelompok. Di dalam satu hadis, kelompok ini disebut Taifah Al-Mansurah. Kemudian di hadis yang lain disebutkan sebagai Wali Abdal. Antara Taifah Al-Mansurah dan Wali Abdal ini sama ciri khasnya, yaitu tetap akan ada di dalam tubuh kaum muslimin satu kelompok, di mana kelompok ini tetap akan eksis, kata Rasulullah, tetap akan ada. Bahasanya oleh Rasulullah disebutkan la tazal, kelompok-kelompok min ummati, kata Rasulullah, dari umatku ini selalu akan ada kelompok-kelompok ini yang berjumlah di dalam hadis secara eksplisit berjumlah 40 orang. Itu inti dari setiap kelompok kaum muslimin. Tentu saja syarat utamanya adalah akidahnya yang bersih. Jadi kelompok kaum muslimin ini tidak berupa, atau katakanlah kita asumsikan sebagai kelompok politik yang bersumber pada satu sumber yang kotor, yaitu demokrasi. Tidak, ya. Kelompok ini bukan di dalam kelompok demokrasi, tidak ada, ya. Jadi walaupun kemudian dapat kita asumsikan bahwa di antara kelompok demokrasikah dan kelompok kebatilan yang lain yang bersumber pada isme yang sesat, tidak ada kelompok ini. Tetapi mungkin secara personal, ya, secara individual ada di dalam mereka ini. Yang lambat atau cepat itu kemudian dia akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya pendukung kuat demokrasi, pendukung kuat nasionalisme, bahkan mungkin pendukung kuat PKI sekalipun, tetapi jika dia memiliki satu hati yang bersih, dengan akidah yang bersih, dengan pengetahuan yang
jujur, maka dia pun akan keluar, dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah ciri-ciri khas daripada kelompok-kelompok kaum muslimin yang berasal dari individu-individu secara pribadi. Di dalam kelompok-kelompok kaum muslimin pasti ada. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa Taifah al-Mansurah itu ada di setiap kampung, bahkan di pedusunan, di pojok-pojok kampung, di pojok-pojok pinggiran hutan sekalipun ada itu. Secara individual mereka disebut Taifah al-Mansurah, sehingga mereka ini akan disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada di pelosok, walaupun ada di tengah-tengah lautan di satu pulau. Jika di situ ada seorang muslim yang dengan akidah yang bersih, yang bersumber pada ilmu yang bersih pula, yaitu Al-Quran dan Sunnah, kemudian dia menyatakan dirinya sebagai seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun di hadapan manusia yang lain, maka insya Allah inilah bibit-bibit individual dari kelompok-kelompok ini disebut Taifah al-Mansurah atau disebut wali-wali abdal. Ya. Maka wali abdal ini sampai akhir zaman akan tetap ada. Di dalam kitabnya Al-Jami' Shaghir, Imam Suyuti mengatakan bahwa kelompok ini jika meninggal akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala, digantikan. Meninggal 10 diganti 10, meninggal 2 diganti 2 gitu. Jadi ikhwan fillah wa akhwatul iman rahimani rahimakumullah, inilah yang kemudian memperkuat dakwah Islam sampai ke ujung pelosok-pelosok dunia. Dan kita kembali kepada ciri-ciri daripada kelompok ini disebut Taifah al-Mansurah atau wali-wali abdal ini yang telah kita bahas dan hampir selesai di dalam surat Al-Hujurat. Di situ ada yang pertama, cirinya adalah asyidda walal kufar ruhama'u bainahum. Jadi asyidda walal kufar telah kita bahas kemarin. Lalu bagaimana ciri-ciri mereka ketika hidup di tengah-tengah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka yang memiliki sifat ruhama'u bainahum. Jadi kelompok-kelompok sahabat yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pula nanti sampai pada kaum muslimin yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan akidah yang bersih, maka mereka dapat melihat secara basyirah, secara keilmuan. Jadi basyirah itu bukan berdasarkan bisikan-bisikan syaitan lalu dikatakan oh itu punya basyirah. Enggak. Basyirah itu berdasarkan ilmu, ya, sebagaimana juga ulul albab. Jadi ulul albab itu adalah orang-orang yang memahami tentang penciptaan dari seluruh kehidupan di dunia ini, ya. Tetapi dia tidak berhenti pada persoalan penciptaan dan siapa yang menciptakan itu, tidak berhenti pada saat itu saja, tetapi dia sangat memahami apa yang diinginkan oleh sang pencipta, ya. Bukan sekedar merenungkan penciptaan langit dan bumi, tetapi ulul albab itu adalah seseorang yang mampu mengenal penciptaan Allah Subhanahu wa taala dan mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai sang Khalik, sebagai yang menciptakan seluruh alam raya ini, dan mengenal serta mentaati apa yang diinginkan oleh Allah sebagai Rabb, sang Khalik ini. Apa yang diinginkan, sehingga dia memahami tentang aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut ulul albab. Maka jika berhenti pada persoalan memahami penciptaan, maka banyak manusia akan terjebak pada persoalan filosofi yang tidak ada ujungnya sama sekali. Kenapa? Karena filosofi tidak dibatasi dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebuah pemahaman filosof tidak dibatasi dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak para filosof kelihatannya memahami Islam, tetapi dia tidak paham tentang apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penciptaan seluruh alam raya ini. Dia tidak paham itu. Ya. Mohon maaf saya harus menyebutkan sekali lagi, termasuk Rocky Gerung. Dia memahami tentang Islam, tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana hukum-hukum yang terkait dengan hukum-hukum yang disebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di seluruh muka bumi ini, ya. Apakah itu hukum relativitas dan hukum-hukum yang lainnya. Tetapi dia hanya sebatas itu saja. Tetapi dalam kehidupan, ya, seorang filosof harus dibatasi dengan aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya tidak gerambiang otaknya itu, ya, supaya otaknya itu lurus. Faqim wajhaka lid-dini hanifa, ya, supaya cara pandangnya itu hanif, ya. Mindsetnya hanif, lurus, sesuai dengan fitratullahi allati fattara nasa 'alaiha, sesuai dengan fitrahnya manusia yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam fitrah itu. Jadi kalau kita bahas tentang apa yang disebut reflection atau refleksi, ya, itu dapat kita lihat tentang teori refleksi. Jadi banyak manusia menyebutkan kita harus merefleksikan diri. Nah, sementara refleksi itu adalah perubahan arah merambatnya cahaya menuju ke titik balik dari sumber aslinya pada posisi awalnya. Jadi kalau kita nyalakan satu cahaya, ya, maka jika cahaya itu kita pantulkan ke satu tembok misalkan, ya, itu dia akan membias dan seluruh bias itu akan kembali kepada sumber cahaya itu. Nah, itulah refleksi namanya. Nah, di dalam kehidupan ini kita dapat melihat, bisa mengambil beberapa iktibar, beberapa pelajaran-pelajaran tentunya. Jika layar itu kemudian disorot oleh lampu, ya, bukan hanya lampu itu yang menyala, tetapi hari ini kita dapatkan satu screen, satu layar, kemudian kita lihat ada gambar yang bergerak, kemudian digabungkan dengan audio, ada suara yang berbunyi dari layar itu tadi. Ini akibat refleksi, ya, inilah hukum refleksi, ya, dan itu sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan meletakkan cahaya itu kepada orang beriman. Kalau malaikat itu memang diciptakan oleh Allah dari cahaya, sehingga ya seperti itu statis malaikat itu. Dia punya cahaya, tapi cahaya cuma statis. Dia tidak sampai bertemu dengan satu benda yang bisa merefleksikan cahaya itu tadi. Jadi ibarat mercusuar, ya, itu tidak ada refleksinya. Itulah malaikat. Beda dengan manusia, yang kata Allah manusia itu diberikan cahaya, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-An'am, cahaya itu diberikan oleh Allah, diturunkan, ya. Allah turunkan cahaya itu, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Kemudian kata Allah, yamshi bihi finnas, kemudian dengan cahaya itu mereka berjalan membawa cahaya, di mana cahaya itu adalah kalimat la ilaha illallah. Maka orang-orang yang membawa cahaya ini adalah yang pertama kali adalah para sahabat, disebutkan di dalam surah Al-An'am 122 ini, awaman kana mayitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran wa ja'alna lahu nur. Apakah orang yang tadinya mati dalam kehidupan jahiliyah, kemudian kami hidupkan mereka, fa ahyaynahu, maka kemudian kami hidupkan mereka, wa ja'alna lahu nuran, dan kami turunkan cahaya kepada mereka, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ini cahaya, tapi ada orang yang menolak cahaya ini.
Tidak mau dia dengan Islam, tidak mau bersyahadat, ya itu urusan dia. Sehingga dia pun tetap dalam persoalan zulumat, ya. Maka di dalam satu syair, ya kalau tidak salah itu ada kalimat nur ala nurin. Rasulullah itu diibaratkan cahaya di atas cahaya. Maksudnya manusia ini punya cahaya, ya. Punya cahaya keilmuan apapun itu menjadi cahaya. Orang menguasai matematika itu seperti cahaya. Orang menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pengetahuan itu memiliki cahaya. Tetapi orang yang memiliki kalimat la ilaha illallah itu nurun ala nurin, dia di atas seluruh cahaya yang menyala ini. Sehingga ketika nur ala nurin ini menyala, tidak dibutuhkan lagi, ya, lampu templek tidak butuh, lilin tidak butuh. Bahkan lampu pijar seperti ini pun jika terkena pembiasan cahaya, misalkan dari lampu sorot stadion misalkan, satu saja sudah selesai, tidak ada cahaya ini, hilang dia. Dia include, dia bersatu, dia menjadi inherent dengan cahaya-cahaya yang lain, ya. Sehingga cahaya yang lain itu tidak terlihat, yang terlihat hanya cahaya yang besar tadi itu, walaupun terlihat tapi kecil menyalanya di tengah-tengah matahari. Jadi kalau orang kemudian menyalakan lampu di jalan misalkan di siang hari, itu muspro namanya, ya. Itu mubadir katanya. Kenapa? Karena sudah ada cahaya matahari, tidak diperlukan lagi jalan untuk menerangi, di lampu menerangi jalan tidak dibutuhkan lagi. Nah, ikhwan fillah ukhwatul iman, nah begitulah para sahabat ini, ya. Mereka memiliki cahaya di mana cahaya ini melekat pada karakter mereka, yaitu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum. Mereka saling berkasih sayang dengan satu dengan yang lainnya, satu dengan yang lainnya, para sahabat ini. Maka dapat kita saksikan bagaimana Rasulullah SAW ketika diperintahkan untuk berhijrah, sebelum beliau berhijrah, beliau sudah membuat satu pengkondisian, ya. Madinah ini sudah dikondisikan oleh Rasulullah SAW untuk menerima Islam dan menerima muhajirin, sehingga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ruhama'u bainahum, ya, di dalam surat Al-Hasr ayat 9, ya, bisa dilihat nanti, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim, dan orang-orang yang sudah beriman yang tinggal di Madinah itu sudah beriman mereka ini, ya, sejak dulu sebelum kedatangan orang-orang muhajirin, yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka sudah mempersiapkan, berlapang dada untuk mencintai saudaranya. Subhanallah, ya. Begitu pula kita dapat saksikan di tempat-tempat ma'arokah atau di tempat-tempat di mana terjadinya pertempuran-pertempuran, bagaimana sikap para mujahidin setempat atau mukimin, para mujahid yang bermukim di tempat-tempat ma'arokah itu, luar biasa penyambutannya. Jadi ikhwan fillah ikhwatal iman, kenapa ini Allah yang mengkreat mereka ini, yuhibbuna man hajar ilaihim. Mereka ini mencintai para muhajirin ini sejak dulu sebelum kedatangan mereka. Wala yajidu fi sudurihim, ya, hajatan mimma utu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang muhajirin ini yang mencintai ini, ya, dan orang-orang orang-orang Ansar yang mencintai para mujahidin, dan orang-orang mujahidin, orang-orang muhajirin, mohon maaf, yang saya maksud muhajirin, orang-orang muhajirin yang hijrah itu, ya, mereka mendapatkan sambutan yang luar biasa dari para Ansor, ya, para Ansarullah, bukan Ansar Tauhid, ya. Kalau Ansar Tauhid itu kebalikannya, berlawanan arah dengan Ansarullah. Jadi ikhwan fillah ukhwatal iman rahimani rahimakumullah, para muhajirin dan ansor ini saling mencintai, ya. Kemudian orang-orang ansor ini memberikan apa yang mereka miliki, harta, bahkan istri pun siap untuk diberikan kepada orang-orang muhajirin. Subhanallah. Tetapi mereka, kata Allah, wala yajidu fi sudurihim hajatan mimma utu.
tetapi mereka tidak punya pamrih ya. Mereka berikan tidak ada punya pamrih. Mereka mencintai apa adanya. Ya. Dan inilah ikhwan fillah ukhtal iman rahiman rahimakumullah. Akhlak adab antara muhajirin dan ansor di dalam surat Al-Hasr ayat 9 tadi itu insya Allah akan kita teruskan pada pekan depan insya Allah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita dan memberikan manfaat yaitu hidayah dari ilmu yang telah kita sama-sama pelajari ini, dan semoga ilmu itu bermanfaat dalam kehidupan dunia kita ini untuk menjalani hidup ini yang penuh fitnah hari ini, dan semoga Allah selamatkan kita bukan hanya dengan ilmu, bukan dengan amal, tapi menyelamatkan kita karena kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah pun ridho kepada kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum innallaha ghafurur rahim wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.